Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu kembali dengan Ibu Eni Nurhana masih di kelas 4. Hari ini kita akan belajar matematika grade 3.4, yaitu tentang KPK dan FPB. KPK yaitu singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil, dan FPB adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Nah, materi video ini nanti akan dipakai untuk 2 kali pertemuan. Pertemuan yang pertama, kita akan belajar tentang kelipatan dan faktor bilangan, ya. Kemudian kita juga akan belajar tentang kelipatan dan faktor persekutuan bilangan. Kemudian di pertemuan yang kedua, kita akan belajar tentang bilangan prima dan faktor prima. Oke anak-anakku, sebelum kita mulai belajar, seperti biasanya, yuk kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa membawa manfaat buat kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Yuk kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, silahkan perhatikan penjelasan Bu Guru ya. Yang akan kita pelajari pertama adalah tentang kelipatan bilangan dan faktor bilangan. Apakah itu yang dimaksud dengan kelipatan dan faktor bilangan? Pahami penjelasan Bu Guru. Kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Bu Guru ulangi, kelipatan bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Bilangan asli itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Mari kita lihat contoh berikut ini. Ada sebuah soal, tentukan bilangan kelipatan 3. Maka kalikan 3 dengan bilangan asli, ya. 1 kali 3 hasilnya 3, 2 kali 3 sama dengan 6, 3 kali 3 sama dengan 9, 4 kali 3 sama dengan 12, dan seterusnya. Maka hasil perkalian tersebut yaitu 3, 6, 9, dan 12 merupakan kelipatan 3. Ya, kita kemarin sudah bersama-sama mengerjakan latihan 1 halaman 56 di buku ISPS. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang faktor bilangan. Apakah itu yang dimaksud dengan faktor bilangan? Faktor suatu bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Guru ulangi kembali. Faktor suatu bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Kita lihat contohnya. Tentukan faktor dari 10. Maka 10 dibagi 1 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5 habis, dan 10 dibagi 5 sama dengan 2. 10 dibagi 10 sama dengan 1. Maka faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Atau bisa juga dengan cara membuat tabel seperti ini, ya. 10 dibagi 1 hasilnya 10, 10 dibagi 2 hasilnya 5. Maka faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Atau bisa juga dengan cara yang lain, yaitu semua bilangan yang jika dikalikan hasilnya 10. Nah, itu adalah faktor dari 10. Ya kan? 1 dikali 10 hasilnya 10. 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Ya, kita kemarin juga sudah menyelesaikan latihannya halaman 57 ISPS. Bagi anak-anak yang belum menyelesaikan, segera untuk mengerjakannya dan dikirimkan ke Bu Guru. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kelipatan persekutuan dan faktor persekutuan. Ya, kata kuncinya adalah kata persekutuan. Yuk, mari kita lihat apakah yang dimaksud dengan kelipatan persekutuan dan faktor persekutuan.
Kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih adalah kelipatan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Ya, ulangi lagi. Kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih adalah kelipatan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Ya, cara mencarinya adalah mengalihkan setiap bilangan dengan bilangan asli berurutan, kemudian tentukan kelipatan yang sama. Atau kalimat yang mudah untuk dipahami adalah cari kelipatan dari masing-masing bilangan tersebut, kemudian cari bilangan yang sama. Nah, itu adalah kelipatan persekutuannya. Oke, kita lihat contoh berikut ini. Tentukan 3 kelipatan persekutuan pertama dari pasangan bilangan 3 dan 5. Ya, kita cari kelipatan 3 dulu. Yaitu ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 dan seterusnya. Kemudian kelipatan 5 kita cari dulu, yaitu ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 dan 45 dan seterusnya. Nah, dari kedua kelipatan tersebut kita cari bilangan yang sama. Yang sama yaitu ada 15, 30 dan 45. Maka kelipatan persekutuan dari 3 dan 5 adalah 15, 30 dan 45. Kenapa kok cuma 3? Karena permintaan soalnya tentukan 3 kelipatan persekutuan. 3 kelipatan persekutuan pertama dari pasangan bilangan 3 dan 5. Ya, bisa dipahami pernyataan Bu Guru? Oke, sekarang kita lanjutkan ke faktor persekutuan. Apakah yang dimaksud dengan faktor persekutuan itu? Faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih adalah faktor dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Kita lihat contoh berikut ini. Tentukan faktor persekutuan dari 16 dan 20. Ya, kita tentukan dulu faktor dari 16. Hasilnya adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Kemudian faktor dari 20 yaitu 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Maka faktor dari 16 dan 20 ya cari yang sama yaitu angka 1, 2, dan 4. Jadi faktor dari 16 dan 20 adalah 1, 2, dan 4. Mudah sekali bukan? Kita kemarin sudah mengerjakan latihannya bersama-sama, yaitu latihan 2 halaman 59 ISPS. Menentukan kelipatan persekutuan dan faktor persekutuan dari dua bilangan. Nah, itu adalah pertemuan kita yang pertama yang kemarin pada hari Rabu. Nah, sekarang kita akan menuju ke pertemuan kita yang kedua hari ini, yaitu hari Senin tanggal 14 September 2020. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang bilangan prima dan faktor prima. Apakah yang dimaksud dengan bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Ya, kita lihat contohnya. Bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan 23. Bisa dipahami? Kita dengarkan penjelasan dari Bu Guru. Halo anak-anak, yuk kita lanjutkan. Ya, jadi yang disebut dengan bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Yuk, mari kita cek bersama-sama. 2, mulai dari 2. 2 berapa faktornya? Ya, 1 dan 2 saja. Jadi 2 merupakan bilangan prima. Kemudian 3 juga bilangan prima karena faktornya hanya 1 dan 3. Kemudian 4 kita lihat berapakah faktornya? 1, 2, 4. Jadi karena faktornya ada 3, maka dia bukan merupakan bilangan prima. 5
5 faktornya adalah 1 dan 5. Ya, maka 5 merupakan bilangan prima. Dan 6 itu bukan merupakan bilangan prima karena faktornya ada lebih dari 2, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Kemudian 7 itu adalah bilangan prima karena faktornya adalah 1 dan 7. Nah, sekarang kita lihat ke yang selanjutnya. Oke. Ya, tadi bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor saja, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Sekarang 8. 8 apakah merupakan bilangan prima? Ternyata bukan, karena faktornya lebih dari 2, yaitu 1, 2, 4, dan 8. 9 juga bukan bilangan prima. 10 juga bukan. Dan 11, ya 11 adalah faktornya 1 dan 11, maka 11 merupakan bilangan prima. 12 bukan bilangan prima, dan 13 adalah bilangan prima, ya, faktornya ada 2, 1 dan 13. Oke, bisa dipahami penjelasan Bu Guru? Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Nah, sudah dipahami kan? Bisa dipahami? Sekarang kita akan ke faktor prima suatu bilangan. Apakah yang dimaksud dengan faktor prima dari suatu bilangan? Ya, faktor prima dari suatu bilangan itu adalah faktor-faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Bu Guru ulangi, faktor prima dari suatu bilangan adalah faktor-faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Mari kita lihat contohnya. Faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Maka faktor prima dari 18 adalah 2 dan 3. Oke, sekarang kita lihat contoh berikutnya. Nah, sekarang kita perhatikan faktor prima dari bilangan-bilangan berikut, ya. Untuk mencari faktor prima dari suatu bilangan, langkah yang pertama adalah kita cari dari faktor bilangan tersebut. Misalnya, 20 kita cari faktornya 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Ya, kemudian cari dari faktor tersebut yang merupakan bilangan prima. Ya. Di sini ada angka 2 dan 5. Jadi faktor prima dari 20 adalah 2 dan 5. Selanjutnya, nomor 24. Carilah faktor prima dari 24. Kita cari terlebih dahulu faktor dari 24. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Ya, setelah itu kita cari bilangan prima dari faktor-faktor tersebut. Ternyata ada 2 dan 3. Jadi faktor prima dari 24 adalah 2 dan 3. Dan seterusnya adalah 36. 36 setelah kita cari faktor dari 36, kemudian kita cari bilangan primanya, yaitu ada 2 dan 3. Jadi faktor prima dari 36 adalah 2 dan 3. Kemudian bilangan 42, kita cari faktornya terlebih dahulu. 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, dan 42. Setelah itu kita cari bilangan prima dari faktor 42. Ternyata ada 2, 3, dan 7. Jadi faktor prima dari 42 adalah 2, 3, dan 7. Selanjutnya 50, faktor primanya adalah 2 dan 5. Ya, dan 64, faktor primanya adalah 2. Oke, bisa dipahami ya penjelasan Bu Guru. Ini adalah latihan ISPS halaman 61 nomor 3. Nah, sekarang kita akan belajar tentang faktorisasi prima dari suatu bilangan, yaitu cara menyatakan bilangan tersebut dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Dan cara menentukan faktorisasi prima dapat dengan menggunakan pohon faktor. Yuk, mari kita lihat di sini contohnya. Bilangan 9, ya, kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, ya. 2 tidak bisa, maka kita bagi dengan 3, ya.
3 kali 3. Hasilnya adalah 9. Jadi 9 dibagi 3 sama dengan 3. Jadi faktor dari 9 adalah 3 kali 3 atau 3 pangkat 2. Faktorisasi prima dari 12. Ya, 12 kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil yaitu 2. Bisa apa tidak? Bisa. Ternyata hasilnya adalah 6. Kemudian 6 kita bagi lagi dengan bilangan prima yang paling kecil yaitu 2. Bisa apa tidak? Bisa. Yaitu hasilnya 3. Dan 3 ini masih bisa dibagi lagi atau tidak? Ternyata tidak bisa. Maka faktorisasi prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3 atau kita persingkat menjadi 2 pangkat 2 kali 3. Kemudian faktorisasi prima dari 15 adalah 3 dan 5. Maka ditulis di sini faktor dari 15 sama dengan 3 kali 5. Kita lihat selanjutnya. Ya. Faktorisasi prima dari 60, kita lihat 60 dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil yaitu 2, bisa apa tidak? Bisa, yaitu dibagi 2 hasilnya adalah 30. Kemudian 30 dibagi 2 bisa, hasilnya adalah 15. 15 dibagi 2 bisa tidak? Tidak bisa, maka kita lanjutkan ke bilangan prima yang berikutnya adalah 3. Maka hasilnya adalah 5. Jadi 15 dibagi 3 sama dengan 5, ya. Nah, kita tulis faktorisasi primanya 2 kali 2 kali 3 kali 5. Atau kita persingkat menjadi 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Ya, bilangan yang dilingkari ini kita tuliskan di sini. Oke, bilangan yang dilingkari yang warna hijau. Kemudian kita lihat faktorisasi prima dari angka 36. Bilangan 36 kita bagi dengan 2. Bisakah itu? Ya, bisa. Hasilnya adalah 18. Ya, kemudian 18 kita bagi 2. Adakah hasilnya? Ya, ada, yaitu 9. Dan 9 kita bagi 2. Bisa apa tidak? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, maka kita bagi ke 3. Ya, dan ternyata bisa, hasilnya adalah 3. Maka 3 kali 3 adalah 9. Apakah 3 bisa dibagi lagi? Tidak bisa, itu sudah merupakan yang terkecil. Jadi faktorisasi prima dari 36 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3 atau 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, sekarang faktorisasi prima dari 12 yaitu 12 dibagi 2 hasilnya 6 dan 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Maka faktorisasi prima dari 12 ditulis 2 pangkat 2 kali 3. Ya. Nah, ini adalah latihan yang kita kerjakan tadi, yaitu latihan 3 halaman 61 nomor 4. Dengarkan penjelasan Bu Guru. Nah, latihan selanjutnya adalah kita akan melengkapi pohon faktor dengan bilangan yang tepat. Ya, ingat halamannya halaman 61 buku ISPS kelas 4. Yang A, di sini ada bilangan 120. Ya, kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil. 2 dibagi 2 bisa apa tidak? Ya, ternyata bisa. Jadi 120 dibagi 2 hasilnya adalah 60. Oke. Kemudian 60 ini kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil yaitu 2. Bisa apa tidak? Bisa, dan hasilnya adalah 30. Kemudian 30 kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil 2. Bisa. Kemudian hasilnya adalah 15. 2 kali 15 adalah 30. Dan 15 ini kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil yaitu 2. Bisa apa tidak? Tidak bisa. Lalu kita bagi dengan bilangan prima selanjutnya yaitu 3. Bisa apa tidak dibagi 3? Bisa. Hasilnya adalah 5. Jadi 3 kali 5 adalah 15. Nah, 5 ini apakah masih bisa dibagi dengan bilangan prima? Tidak bisa. 5 adalah angka yang paling kecil. Kemudian kita tuliskan faktorisasi prima dari 120 adalah sebagai berikut. Ya. 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5, ya. Sama dengan ini 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Oke, next. Yang B. Nah, yang B ada bilangan 200. 200 dibagi 2 sama dengan 100. 100 dibagi 2, 50. 50
dibagi 2, 25. Nah, 25 ini kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil 2 bisa apa tidak? Tidak bisa. Kemudian dibagi dengan 3 bisa apa tidak? Ternyata tidak bisa. Dan kemudian kita bagi dengan bilangan prima berikutnya yaitu 5. Ya, 5, 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. Dan 5 ini adalah bilangan yang paling kecil. Oke? Jadi faktorisasi prima dari 200 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 5 kali 5. Kita tuliskan di bawah ini menjadi 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 2. Bisa dipahami ya? Selanjutnya yang nomor 5A, 18. Bilangan 18 dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil dibagi dengan 2. Hasilnya bisa apa tidak? Bisa. Iya, 2 kali 9. Kemudian 9 kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil 2 bisa apa tidak? Tidak bisa. Lalu kita lanjutkan ke bilangan prima berikutnya dibagi 3 bisa? Bisa. Iya. Jadi 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3 ya. 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian kita tulis faktorisasi primanya dari 18 adalah 2 kali 3 kali 3 ya. Jadi 2 kali 3 pangkat 2. Oke, bisa dipahami ya? Nah, begitulah tadi anak-anakku. Untuk yang nomor 5 masih kurang tadi B, C, D, dan E ya. Jadi itu untuk PR buat kamu halaman 61. Dan alhamdulillahirrabbilalamin sudah selesai pembahasan materi kita pada hari ini. Bu Guru ucapkan terima kasih buat kamu semua yang telah memperhatikan. Dan jangan lupa kerjakan PR-nya hanya satu nomor saja ya, terdiri dari 4 bagian, yaitu B, C, D, dan E. Jangan lupa like, subscribe, dan komen dengan bahasa yang santun dan bijak, ya. Dan share dengan teman atau kawan kamu yang lain. Oke, Ibu Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di materi yang berikutnya.